Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Akhir-akhir ini umat Islam banyak membicarakan tentang riba. Bahkan ada sebagian yang ketakutan masalah dengan riba. Takut masalah riba itu boleh karena itu merupakan kewaspadaan. Tapi ketakutan itu yang tidak boleh karena tidak bisa berpikir dengan jernih. Oleh karena itu saat ini kami ingin mencoba untuk menjelaskan tentang macam-macam riba. Sebab ada kalanya orang itu riba dikatakan tidak riba dikatakan riba. Riba menurut bahasa berarti lebih atau bertambah atau berlebihan. Sedangkan arti menurut istilah syara adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, maksudnya meminjam uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Lalu macam-macam riba itu adalah satu, ada riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama, maksudnya timbangannya, takarannya, atau nominalnya. Ini ada dalam sebuah hadis riwayat Muslim, juga riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal buru bil buri, wasyairu bil syairi, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, yadan biyadin, waman zada awis taroda faqad arba al akhidu wal mu'ti fihi sawaun." Maksudnya, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, juawut ditukar dengan juawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Itu tidak mengapa jika sama takarannya dan langsung secara terima atau tunai. Barang siapa yang melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi. Contoh umpamanya, saya punya beras ojo lele. Ini ojo lele ini berasnya berkualitas bagus, mempunyai 5 kg. Lalu ada teman saya mempunyai beras raskin, yaitu beras orang miskin, yang notabene 10 kg. Lalu saya tukar. Saya 5 kilo, lalu teman saya itu 10 kilo, sama-sama berasnya. Maka itu namanya riba fadli, karena berbeda takarannya, berbeda timbangannya. Jadi kuantitasnya berbeda. Yang kedua ada riba qardi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Seperti si A bersedia meminjami uang si B sebesar 1 juta, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 1.100.000. Kelebihan atau bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Beda bila si A meminjamkan kepada B 1 juta tanpa embel-embel minta dikembalikan lebih. Tapi si B pas saat mengembalikan, dia mengembalikan 1.100.000. Jadi B mengembalikan lebih 100. Ini tidak riba. Dan B ini memberikan hadiah kepada A 100. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya dia pinjam uang, lalu Rasulullah mengembalikannya dikasih berlebih. Dan yang ketiga itu adalah riba iyad, yaitu akad jual beli barang yang sejenis
dan sama timbangannya, akan tetapi penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang tanah atau ketela yang masih di dalam tanah, sehingga yang beli atau yang jual tidak tahu berapa banyak kacang tanah yang ada di tanah itu atau ketela yang ada di tanah itu, sehingga tidak ada kepastian. Yang keempat adalah riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian, seperti membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar, atau setelah layak dipetik. Contoh lain seperti membeli padi, ini ada banyak padi di belakang, yang masih baru bertunas, tetapi nanti diserahkan setelah musim panen. Jadi intinya di sini banyak pohon mangga, mangganya masih kecil-kecil, dijual. Nanti diserahkan di waktu sudah cukup besar. Atau padi ini masih bertunas kecil-kecil, sudah dibeli, lalu diserahkan setelah panen. Nah, hal yang demikian ini tidak bisa ada kepastian. Ada kemungkinan pohon atau buah yang kecil-kecil tadi hilang, rontok, dan seterusnya, sehingga yang membeli jadi rugi. Ada kemungkinan yang beli padi yang masih bertunas tadi kena hama, dan seterusnya, sehingga kepastian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, lebih baik kalau kita beli buah, umpamanya di pohon itu sudah kelihatan besar-besar pohonnya, buahnya sudah besar-besar, lalu bisa dihitung sehingga bisa ditaksir. Demikian juga beli padi sudah hampir dipanen, apalagi kalau sudah dipanen itu jauh lebih bagus. Ada beberapa dalil yang melarang praktek riba, lah itu diantaranya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada lagi dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa makilahu wa katibahu wa syahidaini wa qala hum sawaun. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, mengutuk orang yang makan riba, yang meminjamkannya, yang menulisnya, dan dua saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama semuanya, yaitu terlanat. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui masalah riba, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin menjauhi masalah riba. Jangan sampai yang riba dikatakan tidak, yang tidak riba dikatakan riba. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.